Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semuanya. Hari ini kita belajar tema 8 Gajah Muda Karana, subtema 2 Aku Anak Mandiri, pembelajaran yang kelima. Marilah kita belajar dengan penuh semangat. Mari kita baca berlatih mandiri. Siti berlatih agar dapat menjahit dengan mandiri. Siti rajin berlatih menjahit. Siti berlatih menjahit tanda pengenal pramuka. Ibu Siti membimbing Siti menjahit. Edo berlatih agar dapat membersihkan rumah dengan mandiri. Edo senang membersihkan rumah bersama ayah. Edo memperhatikan cara ayah membersihkan kaca meja. Lani berlatih agar dapat memasak secara mandiri. Lani sedang membantu ibu memasak. Lani memperhatikan cara ibu memasak. Nah, Udin berlatih agar dapat menabung di bank secara mandiri. Udin pergi ke bank bersama ayah. Udin memperhatikan cara ayah menabung di bank. Nah, semua anak berlatih mandiri. Semua anak berlatih mengerjakan segala sesuatu sendiri. Jadi semua anak menjadi orang yang mandiri. Nah, Siti dan Lani rajin berlatih. Siti dan Lani harus berlatih untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK. Tanda kecakapan khusus dapat terlihat pada pakaian pramuka. Ini pakaian pramuka Siti dan Lani, ya kan nak? Nah, perhatikan gambar Siti dan Lani di atas atau di sampingnya nak. Apa saja tanda pengenal yang dimiliki Lani dan Siti? Tanda pengenal di sini yang pertama ada seragam pramuka yang dikenakan Lani dan Siti. Yang pertama ada tanda jabatan, ya nak, tanda jabatan, ada tanda bentuk kepala, ada tanda pelantikan, ada tanda pandu dunia, ada tanda wilayah, ya, ini ada tanda wilayah, logo wilayah, tanda barung, setangan leher, dan TKK, tanda kecakapan khusus ada di sini ya nak. Siti dan Lani. Oke, itulah tanda pengenal yang dimiliki Lani dan Siti. Nah, apa saja persamaan dan perbedaan pada pakaian Siti dan Lani? Persamaannya ini ya nak, sama-sama memiliki tanda bentuk kepala, pelantikan, tanda kecakapan khusus, tanda pandu dunia, tangan leher, tanda barung, tanda kode wilayah, logo wilayah, dan tanda kecakapan khusus ini tadi ya nak. Nah, lalu apa perbedaannya? Perbedaannya hanya di sini ya nak, perhatikan. Di sini si Siti memiliki papan nama dan tanda jabatan. Penghasilan tidak, itu saja perbedaannya ya nak. Perbedaannya terletaknya pada papan nama dan tanda jabatan. Oke. Nah, Siti memiliki tanda jabatan berbentuk persegi panjang. Mari mengenal sifat persegi panjang melalui kegiatan berikut ini. Perhatikan gambar persegi panjang berikut ini. Nah, ikuti kegiatan berikut untuk mengetahui sifat dari bangun persegi panjang. Siapkan tali untuk mengukur panjang sisi persegi panjang dan siapkan pula pojok siku-siku yang terbuat dari potongan kertas. Jadi ini kemarin hampir sama dengan percobaan untuk mengetahui sifat-sifat bangun datar persegi ya nak. Sama. Jadi di sini ada 3 persegi panjang dengan ukuran yang berbeda ya. Tapi sama-sama persegi panjang ya nak. Nah, sekarang kita perhatikan dulu. Ini adalah sebuah persegi panjang ya dengan titik ABCD. Nah, sekarang kita ukurlah sisi AB. AB dengan tali lalu dipotong. Kemudian ukurlah sekarang DC, kemudian dipotong. Kemudian ukurlah sisi AD. AD lalu dipotong ya nak. Kemudian ukurlah sisi BC. BC lalu dipotong. Kemudian setelah dipotong, perhatikan potongan talinya ya.
seperti ini ya nak. Jadi setelah diukur, dipotong seperti ini hasilnya. Panjang AB-nya ini, panjang CD-nya ini, AD-nya ini, BC-nya ini. Nah, amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Apa yang kalian temukan ya nak? Ini sama panjangnya ya nak. Kemudian ini sama panjangnya. AB dengan CD sama panjang. AB dengan CD. Tapi sisinya saling berhadapan ya. Kemudian AD dengan BC. AD dengan BC. AD dengan BC sama panjang. Oke. Maka panjang sisi AB dengan CD sama dengan, dan AD dengan BC sama dengan. Oke. Nah, sekarang kita ukur sudutnya. Nah, sekarang kalau kita pindahkan ini, potongan kertas ini, sudut siku-siku ini ke sini, ya. Masuk ya nak, di sudut siku-siku, masuk ke titik B, masuk ke titik C, masuk ke titik D, berarti semuanya memiliki sudut siku-siku ya nak. Lalu ukur semua sudut persegi menggunakan pojok siku-siku. Apa yang kalian temukan? Nah, sudut A sama dengan sudut B, ya kan? Sudut B juga sama dengan sudut C. Sudut C sama dengan sudut D. Jadi besar sudutnya semua sama, yaitu sudut siku-siku. Sudut siku-siku 90 derajat ya nak. Nah, setelah itu kamu boleh ukur nanti persegi panjang yang kedua dan yang ketiga. Apakah semua sama? Saya yakin semua sama ya nak. Nah, bagaimana ukuran panjang sisinya? Ukuran panjang sisinya, sisi yang berhadapan sama panjang. Jadi ini berhadapan dengan ini sama panjangnya nak. Ini berhadapan dengan ini sama panjang. Begitu juga yang lain. Yang kedua, apakah persegi panjang merupakan bangun segi 4? Apakah ini segi 4? Ya, segi 4. Karena terdiri dari 4 sisi. Maka dikatakan segi 4 ya nak. Kemudian, bagaimana ukuran besar sudutnya? Nah, ukuran besar sudutnya adalah sama besar. Ya kan? Sama besarnya tadi. Sama-sama memiliki sudut siku-siku. Ada 4 ya nak. Baik. Nah, buatlah simpulan sifat persegi panjang dari kegiatan tersebut. Apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya tadi, persegi panjang itu adalah bangun segi 4 yang memiliki ukuran sisi yang berhadapan sama panjang dan memiliki 4 sudut. Ukuran sudutnya sama dengan sudut siku-siku, yaitu 90 derajat ya nak. Itulah bisa kesimpulannya yang kita buat. Nah, kegiatan menentukan sifat persegi panjang dapat dilakukan secara berkelompok. Bekerja sama dengan teman-teman, satu kelompok sangat menyenangkan. Tujuannya pekerjaan menjadi lebih mudah dan dapat dikerjakan dengan cepat. Nah, anggota pramuka dilatih untuk memiliki keterampilan secara berkelompok. Contohnya, mendirikan tenda. Saat mendirikan tenda perlu tentunya kerjasama ya nak. Anggota pramuka dilatih agar dapat bekerja sama dan saling menghargai. Nah, bekerja dan saling menolong termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Jadi kerjasama termasuk persatuan ya nak. Nah, lambangnya pohon beringin. Oke. Nah, tugas kita sekarang di sini menentukan lambang dan bunyi dari sikap perilaku ini. Contoh beribadah. Jadi dari sila Pancasila yang 5 itu, ini bisa kita tentukan. Kalau beribadah, itu pengamalan sila Pancasila yang keberapa nak? Jadi yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, itu yang berhubungan dengan keyakinan dan kepercayaannya nak. Agama. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lambangnya adalah rantai. Nah, ini berhubungan dengan kemanusiaan, sosial, saling menolong, saling membantu. Ya kan? Kemudian yang ketiga ada Persatuan Indonesia. Ini tadi berhubungan dengan kerjasama. Lambangnya adalah pohon beringin.
Kemudian sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, kalau bermusyawarah berarti berdiskusi. Ya nak, musyawarah mufakat. Biasanya untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kalau seperti itu berarti ada hubungannya dengan sila keempat, permusyawaratan. Ya nak? Kemudian sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu termasuk dari situ hak dan kewajiban, ya kan nak? Oke. Nah, jadi dari sikap perilaku yang 5 ini, yang pertama beribadah, memberi bantuan kepada orang lain, orang yang kesulitan, memberi kesempatan kepada semua anggota untuk tampil, mendamaikan teman yang sedang berselisih, memberikan kelas, membersihkan kelas bersama-sama. Jadi ada 5. Kamu tentukan lambang bilangan, lambang dari sila keberapa lah ini. Lambang apa, kemudian apa bunyinya. Oke? Itulah tugas kita hari ini. Oke, anak-anak mem yang terkasih. Semoga kita memahami dan tetap semangat ya nak. Oke, thank you all and see you next time.